Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penulisan huruf. Penulisan huruf ini terdiri dari penulisan huruf kapital, kemudian penulisan huruf tebal, dan penulisan huruf yang dicetak miring. Penulisan huruf kapital ini ada pada pangkat. Contohnya, kemarin Letnan Jenderal Joko Santoso dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal. Ketika ada namanya Joko Santoso, maka pangkat Letnan Jenderal, huruf L dan huruf J-nya pada kata Letnan Jenderal ini harus huruf kapital. Karena ada namanya Joko Santoso. Namun apabila tidak ada namanya, cukup huruf kecil saja, jenderal. Misalnya lagi, tadi pagi presiden datang ke SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Nah, di situ presidennya kecil saja. Tapi kalau tadi pagi Presiden Jokowi datang, berarti Presiden Jokowi P-nya kapital, J-nya kapital, karena ada disertai namanya. Begitu pula pada penulisan yang disertai nama daerahnya. Tadi pagi Presiden Republik Indonesia datang, berarti P-nya ikutan menjadi huruf kapital pada kata Presiden Republik Indonesia karena ada nama daerahnya Republik Indonesia. Tapi kalau presiden datang, tadi pagi presiden datang, P-nya cukup kecil saja ya. Pokoknya penulisan huruf kapital ini pada pangkat disertai huruf kapital apabila disertai nama orang atau daerahnya. Lanjut. Penulisan huruf kapital berlaku untuk gelar keagamaan, kehormatan, dan keturunan. Contohnya, tahun ini Haji Bakir menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kali. Nah, ini juga sama. Untuk gelar keagamaan haji, jika disertai nama orang, maka H-nya jadi huruf kapital. Nah, tapi yang di sini haji tidak huruf kapital sebab tidak ada nama orangnya. Paham ya? Lanjut, untuk gelar kehormatan, Sultan juga sama. Para Sultan se-Nusantara menghadap Sultan Hamengkubuwono X. Di sini sultannya huruf kecil ya, S-nya, karena tidak disertai nama sultannya. Namun di sini Sultan Hamengkubuwono X, S-nya huruf kapital karena disertai namanya Hamengkubuwono X. Untuk keturunan juga demikian. Raden Ajeng Kartini. Ini R-nya kapital. Selain di awal kalimat, ini juga kapital karena ada nama Kartininya, Raden Ajeng. Pahlawan nasional Indonesia, mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912. Selanjutnya, masih penulisan huruf kapital digunakan untuk nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan kitab suci. Contohnya, bimbinglah hambamu ini ya Allah, yang maha kuasa, yang maha pengasih. Hambamu ini, mu di sini, kenapa huruf kapital M-nya? Karena pengganti nama Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kuasa. Allah A-nya kapital, yang maha kuasa Y-nya dan huruf M-nya kapital. Yang maha pengasih Y, M sama P-nya juga kapital karena merujuk kepada Tuhan. Semua ini merujuk kepada kata ganti Tuhan. Ya. Lalu kitab suci orang Kristen adalah Injil, nama kitab ini I-nya kapital. Ya, kitab Injil, Al-Qur'an, dan kitab-kitab umat lain semuanya hurufnya awalannya huruf kapital. Kemudian penulisan huruf kapital nama bangsa, suku, dan bahasa. Di sini contohnya bangsa Indonesia. Di sini bangsa Indonesia I-nya huruf kapital, bangsanya tidak huruf kapital. Penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian suku Nias, karena ini nama suku, N-nya huruf kapital. Sukunya tidak usah, tidak perlu. Itu sudah ketetapan aturan dari UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lanjut, ini juga kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia I-nya saja yang kapital. Gitu ya, paham? Ya, baik. Lanjut, untuk nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah juga sama seperti itu. Untuk
Untuk awalan katanya, nama bulannya, nama tahunnya harus huruf kapital ini. Dalam tahun Masehi, M-nya kapital. Lalu tanggal 1 Januari, J-nya kapital. Tapi kalau bulan Januari, B-nya kapital nggak? B-nya tidak kapital bulan, Januari J-nya kapital karena nama bulannya saja yang kapital. Ini juga Lebaran atau Idul Fitri, kan ini hari raya kan, hari besar. Nah, ini juga hari Sabtu, huruf kapital awalannya. Bulan Agustus, ya, A-nya kapital. Nah, ini juga peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Awal-awalannya huruf kapital karena ini termasuk peristiwa sejarah, ya. Dalam Perang Dunia II ini juga peristiwa sejarah. Apalagi peristiwa sejarah? Hari kesaktian Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, semuanya tuh huruf-hurufnya kapital awal-awalannya, ya. Lanjut, penulisan huruf kapital untuk nama geografi ini ditulis huruf kapital. Contoh, dalam perjalanan ke Ambon, Ambon ini kan nama tempat, geografi huruf kapital. Paman membawa pisang Ambon. Di sini pisang Ambon huruf kecil saja semuanya harusnya karena bukan nama geografi tapi nama jenis. Pisang Ambon bukan pisang yang berasal dari Ambon, tapi memang nama jenisnya pisang Ambon. Ada lagi pisang raja, pisang Ambon, lalu ada lagi jeruk Bali, jeruk Pontianak, bukan berarti jeruknya asalnya dari Bali. Jeruk Pontianak bukan berarti asal jeruknya dari Pontianak. Begitu pula apalagi nama-nama jenis, ada lagi kacang Bogor, kemudian kacang Arab, petai Cina, kunci Inggris. Ini juga gula Jawa, gula pasir. Nah, ini semua nama-nama jenis. Jadi tidak menggunakan huruf kapital, tapi huruf kecil semuanya. Nah, untuk Ambon, Jawa Tengah, ini nama daerah geografi harus huruf kapital. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Ahmad pergi ke danau. Di situ danau, D-nya huruf kecil saja karena tidak disertai nama geografi, tidak disertai nama danaunya. Tapi kalau Ahmad pergi ke Danau Toba, Danau Toba D-nya jadi huruf kapital karena ada disertai nama geografinya. Toba, Danau Toba D-nya kapital, T-nya kapital. Tapi kalau danau saja jadi danau D-nya kecil saja. Ya, paham? Lanjut. Nama gelar akademik seperti doktor dan MA, master. Pangkat seperti profesor dan sapaan seperti saudara, saudari. TN itu tuan, NY itu nyonya. Penulisan huruf kapital awal-awalannya ini harus huruf kapital karena apa? Gelar. Hari ini dokter. Dokter ini bukan dokter yang ngobatin orang sakit ya. Ini dokter, ini D-nya kapital, R-nya kecil, artinya orang yang sudah lulus S3. Nah, ini juga profesor doktor, MA. Ini P-nya, D-nya juga huruf kapital. Ini M sama A huruf kapital juga. Saudara, S-nya huruf kapital, ya. SPD, Yulia Vitara Ningsih, spasi SPD, S-nya kapital. P-nya kapital karena awalan dari singkatan gelar. D-nya kenapa kecil, Bu? Karena masih bagian dari P, ya. Sarjana pendidikan, S kapital, titik, P kapital, D-nya kecil karena D di situ bagian dari P, sarjana pendidikan. Demikian. Oh iya, untuk dokter yang ngobatin orang sakit, dokter yang ahli di bidang mengobati orang sakit itu bukan doktor ya, beda ya. Itu D-nya kecil, R-nya kecil. Itu untuk membedakan ya, membedakan gelar sapaan dari ketentuannya. Memang D dan R-nya untuk dokter itu huruf kecil. Kemudian ini huruf DH. Nah, tadi sudah penggunaan huruf kapital, sekarang kita beralih ke penggunaan penulisan huruf tebal. Huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi selama ini kita seringkali keliru. Kata Ramadan untuk DH ini harus di huruf tebal kalau menulisnya, sebab DH ini tidak ada dalam ejaan bahasa Indonesia.
karena yang bakunya adalah Ramadan, R-A-M-A-D-A-N, Ramadan. Nah, baru tahu kan? Ternyata Ramadan tidak menggunakan DH kata bakunya. Begitu pula pada kata ora et labora. Ini tidak ada di dalam ejaan bahasa Indonesia. Di dalam kamus kalau kalian cari yang baku bukan Ramadan tapi Ramadan. Ini juga kata et juga tidak ada. Jadi ora et labora, etnya di huruf tebal, artinya menandakan ini kata tidak baku atau tidak terdapat di dalam EYD. Di dalam kamus juga tidak terdapat. Lalu huruf tebal digunakan untuk awalan judul pada subbab makalah atau karya tulis. Nah, kalau karya tulis kan ada bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang dan masalah. Ini dicetak tebal nih, latar belakang masalah. Lalu subbab berikutnya latar belakang, subbab berikutnya masalah. Latar belakang dan masalah masih bagian dari bab 1, makanya ditulis 1.1. Nah, ini 1 masih bagian dari bab 1. Nah, ini bagian 2 dari 1.1, gitu maksudnya. Nah, ini juga terakhirnya tidak boleh ada tanda titik ya. Kalau udah 1.1 terakhirnya nggak usah titik. Nah, ini juga 1.1.1 berikutnya terakhirnya tidak diberikan titik. Ini pun demikian ya. Nah, kita lanjut untuk penulisan huruf miring untuk nama buku, majalah, dan surat kabar dalam kutipan. Contohnya, buku Penyambung Lidah Rakyat merupakan karya Soekarno dan Cindy Adams. Saya senang membaca majalah Gatra selain surat kabar Warta Kota. Ini ditulis miring karena merupakan nama buku atau nama judul ya. Penyambung Lidah Rakyat, Warta Kota, Gatra, nama koran ya. Jadi harus hurufnya di miring atau italik, dicetak miring untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata, itu fungsinya ya. Lalu kemudian ada lagi huruf miring digunakan untuk nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia mangostana. Nah, ini dimiringkan cara menulisnya, diketiknya, karena ini adalah nama ilmiah, belum dijadikan bahasa Indonesia yang baku. Ini bukan bahasa Indonesia tapi nama ilmiah, berasal dari bahasa Latin atau bahasa asing ya. Kemudian Omnibus Law ini juga dimiringkan penulisannya. Lanjut, apa ini? Oh, ini dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini juga penulisannya dimiringkan kalau tidak terdapat di dalam ejaan yang baku ya. Tapi sepemahaman Ibu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini tidak dimiringkan penulisannya di sini. Sebab apa? Sebab kata-kata ini nih, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku sehingga tidak perlu dicetak miring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di part 3.